Dipancarkan dari pelataran Pondok Pesantren Darul Abror Nahdlatul Watan Anjar. Inilah Radio Dakwah Yadain, radio kebanggaan kita semua. Radio Dakwah Yadain. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji beserta syukur sebagai kewajiban kita semua selaku hamba Allah yang mengakui dirinya beriman dan beragama Islam atas segala limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya. Hingga detik ini, saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang paling belik berupa nikmat iman Islam. Yang kedua, nikmat nomor 2 suahan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. So ketelu nikmat umur belu. Hingga telu macam nikmat ini adalah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat beliau memberikan kita syafaatul kubra, masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pengajian fikih kita faslun. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain, amin. Coba lihat pada halaman 65. Faslun wal muta'addatu ala darbaini mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Pasal menerangkan edah dengan nina. Dengan nina no arak dua macam kaitan tentang iddah. Wal mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Arak dengan nina satu siang isi semaman karena ditinggal mati oleh suaminya. So kedua beseang hirup. Beseang lagu masih hirup semama. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan. Anden dengan nina seno beseang karena mati semama. Kalau ada yang cerai karena cerainya itu ditinggal mati oleh suaminya, in kanat hamilan. Anden dengan nina seno kalau betian. Mati semama nanen betian nira. Mati semaman nanen betiang penuh bulan. Kebilin mati sesemaman nanen betiang 6 bulan. Fa'iddatuha biwada'il hamli. Edah nano sampai lahiran anak. Menarak dengan nina. Kebilin mati sesemaman ampung kanggo sugu lole balik seno lalu merari. Ini nara jodoh. Memang demen wah hingga sekana. Selaman betian nano dengan nina saat tinggal mati sesemaman dengan kanggo sugu luah. Yang kanggo berhias, yang kanggo berkunci, kunci arah, kilcu, yang kanggo bermolek-molek, wah, molek-molek. Anden pun narak dengan samele, datang lamar ini yang kanggo ngelamar ketika masih dalam tahap iddah. Anden ya sekedar pembukaan, sekedar nek nyawe bisa. Boleh tetapi dengan sindiran. Tidak boleh jelas-jelasan aku mau padamu, tidak boleh. Dan kanggo ngerayu jelas-jelas. Namun dengan ina beseang. Ya, baik yang ditinggal mati atau masih hidup. Kamu masih edah dengan nina dan kanggo terayu secara terang-terang. Ya boleh dengan sindiran. Lemak munah tutu iddah ija barak kau, boleh. Lemak munah anak jaruan tambarak kau, boleh. Itu namanya orang meminang secara sindiran. Arti dia milih sebenarnya. Lagu dengan kanggo ungkapan sekena dimilih langsung. Ini diperhatikan. Ternyata di dalam ajaran Islam tata cara kita untuk menentukan calon
pilihan kita. Namun sambil lalu berbalu bisa. Uangkan laris dedara bisa. Jadi berbalu baik tunggu selesai iddahnya dulu baru boleh amal. Nah, kaitan tentang dengan nina tebilin mati si semaman. Adin bertiang fa'iddatuha biwada'il hamli engkah tutu edahan sanopas ni mina sugulang anak. Nah, sugulang anak, suguna di adi petlang pusat. Andin si melet lalu. Andin din bau tahan baik kangon lalu merari. Akan masih bepet-bepet darah. Boleh. Tapi kan masa seperti itu. Tapi kalau dari segi bolehnya boleh. Memang di sana batas iddahnya dengan nina namun tebilin mate mau betia. Maka iddahnya sampai melahirkan. Wa in kanat hailan fa iddatuha 4 asyhurin wa asyrun. Andin dengan nina seno tebilin mate si semaman. Lagun den jika betian. Maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 jelon iddah dengan nina tebilin mate si semaman den betia. Nah, selama 4 bulan 10 jelon no dengan nina no den kanggo berhias, den kanggo kadu pakaian-pakaian yang bahenol yang bisa menarik laki-laki ya. Dia cukup berdiam diri di rumah selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau dia misal mencari nafkah boleh? Boleh. Yang disebut jangan keluar rumah itu biasanya jangan keluar rumah pada malam hari. Kecuali ada mahram yang mendampingi, ada keperluan hajat. Di dalam kitab ini dijelaskan kanggo sugun misalnya jog balik tetangga, lalu zikir, lalu pertemuan keluarga boleh. Tapi kalau dia keluar tidak tahu arah pangkal tujuannya itu yang tidak boleh. Intinya dengan ini lamun sugun akan menimbulkan tanda tanya, akan menimbulkan fitnah padahal dia tidak boleh keluar dalam keadaan masih menunggu iddah suaminya meninggal dunia. Saya jelaskan dasarnya iddah dengan nina setbilin mati. Dalil iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dengan kelahiran kandungannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dijelaskan di dalam surat At-Talaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan hamil masa iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungan. Dalam surat At-Talaq itu coba dilihat. Kalau di dalam hadis Ani bin Mas'udin, mohon maaf saya ulangi, Anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Subai'at al-Aslamiyata nafasat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Faja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'zanathu an tankiha fa'adzina laha fanakahat. Perhatikan. Dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu an, sungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Kemudian ia menghadap kepada Nabi minta izin untuk menikah. Duh, hanya tara. Karena pada malam menganak mulai yang izin ke Rasulullah. Rasulullah yang lalu merari. Namanya Subai'ah. Beliau menghadap Rasul untuk minta izin menikah. Karena beberapa malam dia telah melahirkan anak. Beliau memberinya izin. Subai'ah lalu menikah, betul lalu merari. Nah, ini dari segi dalil kebolehan orang, batas iddahnya hanya sebatas melahirkan anak. Dalil iddah wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi ia tidak hamil. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashran. Wa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'rufin. Wallahu bima ta'maluna khabir." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Itu diatur tentang iddahnya dengan nina tebilin mati si semaman munde betia. Orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya melakukan iddah selama 4 bulan dan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, lamun wah sampai 4 bulan 10 jelo di dalam firman Allah ini, walinya itu silakan bebaskan perempuan itu. Mau beli kincu, mau beli pupur, mau beli celak, terserah. Boleh sekarang berhias. Lalu rebonding. Ya, tapi ada ajaran Islam itu ya janganlah kadang-kadang orang-orang yang mau memperindah, terutama perempuan mempercantik diri, kadang-kadang kalau keterlaluan burung ninges, terutama melalui rebonding
Padahal seniman lori bonding solah ruan sida kita. Dia malah lori bonding mararuan dengan baru engkas sakit oleh penyakit telih. Lihat aja. Orang dengan baru sehat oleh penyakit penyakit telih gitu. Nah, itu kadang-kadang ya merubah ciptaan Allah yang berlebihan dan tujuannya hanya untuk bermegah itu haram. Kecuali merubah ciptaan Allah tidak untuk bermegah-megah itu boleh. Contoh, benar itu celadeng. Celadeng bawa di atas badan. Yang penyebabnya dia terhalang untuk beraktivitas. Atau penyebabnya dia nara doang dengan kemos-kemosan. Dia takut bawi, bisa. Beli birang tinggal ampal jok mending. Yang penyebabnya kalau tidak dihilangkan, orang itu pertama tidak merasa pede, yang kedua akan terhalang beraktivitas. Boleh menghilangkan itu. Itu yang boleh. Lid daruroh karena terpaksa. Atau celadeng liurung, jangan kita berembok. Boleh, silakan hilangkan. Atau celadeng turun tangis karena ada. Mbak tahu celadeng turun tangis di sini. Tetapi kalau dia akan mengganggu, boleh silakan. Bukan kita merubah ciptaan Allah, tetapi ya supaya ya cantik, artinya cantik yang tidak menimbulkan macam-macam lah. Inti boleh merubah itu karena terpaksa, bukan karena bermegah-megahan. Nah, itu kaitan tentang merubah ciptaan Allah. Namun masih karena bermegah-megahan, bersifat alis, kuris bulu nalis untuk dilihat, dipandang cantik, itu yang tidak boleh haram. Bulu naris alis solah-solah, kuris. Kemudian menolak lalu bulu naris dengan buku. Merendengan waktu jagur si petinju. Ya kan? Mun mulan dayan dan ciptaan si Allah. Allah itu Maha Pencipta, sudah betul-betul didesain dengan baik. Itu yang haram. Sifat alisnya ada, atas alin tegik atau bawaan, atau dia sudah ada langsung itu yang tidak boleh. Biarkan. Alasan alis kepagur ada 2 telu, biarkan yang 2 3 itu yang baik dipandang oleh manusia. Kalaupun mau dipertebal silakan tebal pakai sifat alis itu, tapi jangan kuris, itu yang tidak boleh. Atau ada dengan nina semet kan? Serem semet. Ini yang boleh menghilangkan, boleh. Karena kalau dibiarkan justru akan menimbulkan semet rayu tetele semet nyergit burung dengan mele karena meragukan. Ini atau mama ini. Nah, untuk tidak menimbulkan keraguan boleh. Ada kenalan, boleh. Tetapi ada juga wanita yang membiarkan semetnya itu justru akan membawa barokah katanya. Ya betul. Nah, kalau dengan ina berbulu betis, dengan ina berbulu betak, dengan ina berbulu semet, biasa dengan ina nu subur. Perempuan yang subur. Suburnya itu subur memproduksi anak. Yang kedua subur ketika dia beraktivitas. Anten yang cucu talat mesti jari doang. Insyaallah, lamun jari petani jandene bangkrut wah. Kalau perempuan yang biasa berderita belum betis, kalau belum betis ikan dengan mama kan? Iya, itu sudah tandanya perempuan itu lebih banyak hormonnya, lebih banyak airnya, itu tanda kesuburan. Tapi kalau kesuburannya itu kadang-kadang ya tidak sesuai dengan di tempatnya itu ya boleh kita hilangkan hanya untuk bukan untuk bermegah-megahan. Kita lanjut. Ini tadi sudah. Yang selanjutnya. Wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il hamli. Sakeduan dengan ina teseang isi semaman lagu masih hirup semaman. Lamun bahasa kita beseang hirup. In kanat hamilan, apabila beseangan senu teseang jika metiak. Fa iddatuha bi wad'il hamli pada batas edah pas demin sugulang anak. Ya waktu itu edah non. Wande lalu berari wah boleh. Wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haidhi fa iddatuha thalathatu qurun wa hiya al-adharu. Lagu lamun teseang ndek betian. Dengan sampai siang hirup ini. Wa in kanat hailan ndek betian wa hiya min zawatil haidhi masih haid. Masih dalam keadaan haid. Fa iddatuha thalathatu qurun, maka iddahnya 3 kali suci. 3 kali terdaid dulu. Wayal atharu, dan begitu dia suci, di 3 kali haidnya terus suci baru selesai idahnya. Wa in kanat saghiratan aw yisatan, ada nara dengan ninan no demat dai haid. Dan wa dai haid sekali-kali. Aw asiatan, atau wangkan dai haid, menopause ini depan. Lamun bahasa sasak wasupu. Wangkan sugul darah haid, wangkan dai haid. Mutaseang si semaman.
umur 60 tahun misal. Atau ada perempuan yang belum demat daid si haid atau den haid. Ada istilah dilap kan? Daid si haid. Mau bersehat. Fa'iddatuha thalathatu asyhurin. Maka dengan nina wangkat daid si haid ini atau den haid beton apa kadun iddah 3 bulan. 3 bulan. Lamun masih haid 3 kali suci. Lamun engkah haid 3 bulan. Anden tersayang mulai tanggal sekian Januari. Atau pakai komariah misal, pakai bulan atas. Tanggal 1 Ramadan. Maka ia akan selesai haidnya 3 bulan ke depan. Ramadan, Syawal, Zulkaidah. Demi tutup Zulkaidah no, baru boleh dia kawin. Ya. Dan selama itu sama. Jangan berhias. Tidak boleh. Selama masih dalam keadaan iddah. Wal mutallaqatu hatta yukaffira. Nah, diperhatikan. Sekarang saya bacakan dalilnya, dasarnya. Dasar ketentuan hukum firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri iddah 3 kali quru, 3 kali suci. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apa hikmah? Kok kenapa harus ditunggu 3 kali quru, 3 kali suci? Apa hikmahnya orang beriddah itu? Hikmahnya untuk menunggu, untuk memastikan siapa tahu perempuan itu dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Ya tahu nganti betian nanti dengan inenu. Kalau dia hamil, maka dia hendaknya kasih tahu mantan suaminya bahwa saya hamil. Nah, lamun hamil berarti dia akan panjang iddahnya sampai melahirkan. Nah, lamun jangka 3 bulan nganti dia nara, maka di sanalah batasnya bahwa wanita itu boleh mencari laki-laki lain. Ya, atau pasangan lain. Kita lanjut. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatahunna thalathata asyhurin wallahi lam yahidna. Dan perempuan-perempuan yang putus dari haid di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, 3 bulan baru berhitung. Terus selanjutnya diperhatikan. Ya, diperhatikan. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Berbeda mun dengan nina den campur ton sayang den ara iddah. Wibian beseang de men kejelo mun lado bitet-bitet. Boleh. Lamun dengan dewa bercampur lagu. Wan nyerang patoni nyerang kena aku terima nikah icuk dengan mas kawin sekian. Mude men engkah aku terima nikah, mun langsung sayang misal. Tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Boleh. Ya, kita ini saya jelaskan dulu masa iddah. Sebenarnya secara hukum dengan nina lamun sayang dengan nina nunian dengan kanggo sugul oleh balik. Iddah sugul sama mah. Tetap di rumahnya si suami. Kalau menurut hukum Islam, tetap menerima nafkah, tetap tidak boleh keluar dan menerima tempat tinggal. Itu kalau berdasarkan hukum. Iddah sugul selama salah satu quru. Selama 3 kali suci dengan nina. Saya ang kemawah. Sugul sama man. Ben atau tindo tuh mensigit tuh beo. Dan dia tetap dikasih belanja selama belum selesai iddahnya secara hukum. Lakukan lamun nitan deh apa unitan kena si tengah. Maraulat dengan sande melet seangun. Kan sesuai dengan adat kebiasaan. Nah, apa hikmahnya di balik itu? Ada yang saya dengan mama ya tetap mikir. Men seminggu sugul. Tuh, le santren muntung ada tuan tindo. Senina dia masih tetap balik. Mulai dimikir kan? Mikir yaran dengan idap dengan beseang. Benteli. Angin puting beliung datang.
Ponggo simbut. Rontok lawang. Tok assalamualaikum. Ane kembe, kan Jawa data sayang. Oh, dek tahan kerujuk kemauan. Nah, di sana boleh. Baru seminggu. Tindo tole mensigit. Tindo tole santren konje. Dan tahan si telin ule babara au kesehatan, au ke rujuk mau balik. Itu hikmahnya sebenarnya. Perempuan itu tidak dikasih keluar. Lagu lamun jaraita. De eman, sekatan doang dengan Nina. Sugulang apa-apa mulai mah itu aja di belet sayang mati ya ini. Padahal dalam ajaran Islam perempuan itu masih tidak boleh kemana-mana. Lagu baru sekedar kena sayang doang mulai. Sande perlu terjauh bis terpersi. Kakak sia bis toas. Ande tahu lega jadi lalawang lega. Padahal jangan dulu biarkan saja. Besok setelah masa iddah kita selesai baru ambil barang-barang ninde. Bare demen 2 minggu terujuk balik marah meong. Ya, meong praepi. Balik terjauh apa-apa tulang. Benar itu. Lamun masih tersayang, masih talak rejeki jadi depresi sampai daun lawang. Masih ada harapan untuk kembali. Kecuali kalau kita talak 3, talak bain yang tidak boleh rujuk, baru kita meresi. No ben tendet sama meresi selapu. Rohan. Beke. Ya, kakak acan seno mi teponggo. Ade ang dengan. Enggak kenal lah menggelambul lawang jae. Kadang-kadang telekan doang di cara solan dan telekan terbitak. Ubare, demen jauh ang barang, maka makan taik mut lupuso jari. Padahal waktu lalu merari dem bau penuh sekeri. Artinya apa? Kita harus ketika ada harta benda. Sebenar dengan ini sang kanggo jauh, mbe dua karasan jauh lebalin nun doang dulu. Yang kedua harta benda milik bersama. Nu doang harus musyawarah. Namun bahasa artis harta gonok ini. Itu pun harus ditentukan oleh pengadilan dulu. Anden bale lalamiat badan setoya. Bareng dengan. Anden bangkat sehektar lalahan mau beli badan setoya. Badan setengah hektar. Itu disebut dengan harta gonok ini. Anden Honda sake peleng ya mau roda julu roda muri. Nah itu lagu ninde. Selapu harta milik bersama mbih ponggo aja balen ina. Ini yang salah. Ini kadang-kadang dua kemungkinan. Ini kadang seseang atau ini nyola-olah. Kamera baru, kena muruk-muruk musola bentar lekai pengen bitak. Jauh. Nah ini kan kebiasaan. Padahal kalau menurut hukum Islam, dengan ini nundeng kanggo aja kembembe. Kalau masih talak raj'i. Sama dengan talak bain, talak yang tidak boleh rujuk. Hanya dia boleh tempat tinggal aja dulu. Kalau nafkah den wajib, tapi nafkah. Namun talak 3 itu masih tetap dengan talak telu doang masing kanggo di balik senun selama salah satu kuru. Iya. Kan wong kanggo. Iya, biarkan dulu. Begitu selesai, nah tetapi selama menunggu iddahnya tidak dapat nafkah. Dan tepeng ngajin fiksin, dan tepeng mangan segala macam ditanggung oleh dia. Tetapi kalau wanita ditalak raj'i masih ada harapan untuk balik lagi selama menunggu iddah, nafkah ditau taka harus diterima. Beras, kando air untuk makannya dia di dalam. Muita dengan kile-kile jejut mensigit. Resiko kalau menurut hukum Islam. Yang pun kadang-kadang kan namun arah keluarga terlanjur mengeluarkan kata cerin, aneh siang kemauan. Mesti ada orang tua yang tampil di sana. Pikiran gilut hati. Lagu tak sugul lagu dende pengen lalu. Aneh kamu sugul waktu tu balik nak kena tetiro sambil mikir. Dit dende lalu serahan. Oh itu tuh. Lalu coba balik nak kena timbul. Demen tengah malam mulai nuyah. Ngerinsang kan? Ya tuh timbul nyesel kan? Senilai jam asin itu memang bagus harus ada orang seperti itu. Hanya merdam. Ada yang seende terlanjur hubungan antara mertua dan menantu itu ada masalah kan? Iya. Itulah orang tua yang bijak mesti nara. Menit nanti anak pikiran lamun soal kedungnya sama tiam anak kembali yang ngebeung ini aneh. Ndek kok. Nara masih kedak. Awane lalu ketindo. Mubarak tengah malam mubarak. Imin tengah malam mau inak nyesel kerujuk baik. Alhamdulillah. Lalu barak aneh baik menurunkan pasang balik kelambutian sawah. Aneh baik. Mbe tahu taka acan taka siapa bagi nun kembali yang tahun sampai kan. Kemben wah terujuk. Berita itu kan belum sampai ke mertua. Boleh. Ninde. Demen kena beseang usah kupu-kupu milun dia meriri. Seolah-olah mendukung. Seharusnya kita dari tengah. Beseang dia. Oh, ini dia bijulu kemen jauh suku. Bare julu. Justru kita jadi penengah. Aneh pikirannya julu deh. Aneh dia julu baik meriri. Bare julu. Karena jangan lalu teh pat panas. Nah, itu jalan. Mungkin sampai di sini aja dulu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang masa iddah. Assalam.
wanita yang diceraikan selagi dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, bagaimana kalau minggu dan melahirkan terus cerai? Gitu. Tetap ya to menang betul. Bulan yang anak. Kaling nanti waktu ya mau berpengket tata gara-gara suruh seninan lampa mau dental lengkap di manuk mau eksposin kan. Menu neto kita ini memang dengan betian yang kita di manuk doang yang kita. Saya kan saya idahnya walaupun sakit seminggu dan sebulan anak ya masa kita. Nah, kalau ditanya tentang hukum itulah makanya di sana tanya haram menceraikan istri dalam keadaan hamil, tidak boleh. Walaupun talaknya itu sah, tetap sah talaknya. Tapi kita dalam keadaan berdosa karena menyakiti perempuan. Yang ditinggal mati ataupun tidak ditinggal mati hanya itanya seperti itu. Kalau ditinggal mati, tahu-tahu di 2 minggu ya, sugul anak mau mati semua, itu sudah sejak dia melahirkan. Kalau dia hamil dia gugurkan, tetap nanti kembalikan. Bukan itu yang disebut dengan melahirkan, hanya terpaksa dia gugurkan kembali. Tidak sengaja dia gugur belum saatnya, itu tidak dihitung sejak melahirkan. Dia harus kembali ke salah satu kuru. Itu namanya orang yang melahirkan tidak secara normal. Ini kita berbicara tentang hukum yang normal. Terus ada bisa. Enggak, begini. Tetap ucapan rujuk itu dari suami. Yang menyampaikan orang lain boleh. Namun kata rujuk, walaupun tidak ada saksi, ya boleh. Walaupun tidak ada saksi. Kan begini kan, kita bercerita. Tapi tempat kita bercerita itu kan sudah termasuk saksi. Irfan cerita sama Eka. Kata rujuk seninan. Dia udah bercerita. Menurut Eka, boleh ke mana rujuk. Walaupun kita tidak langsung tetapi alangkah elok. Ini diperhatikan. Kita sekarang berbicara tentang adab, etika kan. Alangkah elok dan akan merasa terhormat si mertua kita apabila kita datang bersila tujulud. Ane bapak. Mu gawin sao jo kete. Sangia jagahi kemah. Ke rujuk senina kunin. Jadi orang tua itu tidak bisa menolak. Iya apa ekun ya? Dendek. Walaupun kita bilang dendek mertua, tapi kita sudah bilang rujuk. Bawa aja istri itu. Setuju tidak setuju kalau masih tala rujuk itu boleh. Itu langkah bagus kan eloknya. Anden pun dendek doang, sekedar ada orang yang didengar bahwa kita rujuk itu sudah sah rujuk. Terus. Bagi laki boleh. Lagu ingat. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mulai sampai tergugat karena senin ada. Ndot julu dia berkawin. Siapa coba-coba menikahkan dia sebelum ada tanda cerai saya? Tidak bisa, bahaya juga. Selesai. Tetapi kalau menurut hukum boleh, sah. Lalu kadang-kadang penghambat juga kan? Terus ada. Oh ya. Ketika dia melahirkan bagus itu. Iya sudah betul. Demen sugun anak kan. Sugu lah dihadir siang. Salah satu guru. Suci. Ini pas itu di rekeng. Di rekeng nih. Tidak boleh. Karena dia masih ada hak. Kecuali ada kecualinya. Ajukan syarat. Ini diperhatikan. Kalau dari segi hukum, rujuk itu tetap sah rujuk. Pasal tidak mau pulang itu kan lain persoalan. Ya, dek boleh lamun dendek tobat, ya kan? Ajukan itu. Tapi sah dia masih sah jadi istri. Den menon dia boleh lalu dia PT sama lain. Jangan. Dia masih status sahnya. Nah, kalau mau misalnya ini dari segi bolehnya. Kan sudah kita bahas. Boleh menggugat cerai suaminya karena dia tidak tahan dengan tabiat suaminya. Pergi maksiat, beten kaputan lain kan. Wah pendang kado manuk doang, milih kado bebek misalnya. Nah dengan alamat boleh ajukan melalui pengadilan agama. Gugat cerai caranya. Milih kende milih sama manu lamun diputuskan. Kita yang gugat itu jatuh talaknya. Nah tetapi di pengadilan pun juga tidak semudah pas diminta lalu gugat cerai terus dikabulkan. Ada sidang.
dipanggil kedua belah pihak. Itu pun ada islah dulu. Aneh, sedeman, kata-kata cerai saya ponis untuk diceraikan, silakan islah. Kesurut, islah dulu. Kumpul keluarga, tapi kalau sudah mentok, baru hakim memutuskan. Oh tidak mau, karena itu jalan terakhir. Ada lagi. Itu boleh, tapi nanti ngitungnya mulai terus. Salah satu kuruk. Terus, ada. Dan nanti ini kita masih panjang pembahasan ini. Masalah nafkah istri yang dicerai. Setelah itu hak pengasuhan anak, radha'ah, penyusuan anak. Nanti kita bahas. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.